Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek kucing supervisi akademik. Saya Arya Priyanto. Saya Apriana. Saya Dedi Irawan. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bu Ana. Selamat siang Pak Ari. Oke, hari ini kita akan melakukan praktik kucing ya Bu Ana. Itu sebagai salah satu pemenuhan tugas kita di modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Bersama saya Arya Priyanto sebagai pengamat dan Bu Apriana sebagai coach, dan nanti akan dibantu oleh Pak Dedi sebagai coach. Ibu Ana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ari. Pak Ari apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Ana. Oke, pada hari ini kita akan melakukan praktik kucing ya Bu Ana. Ya betul Pak. Saya sebagai pengamat akan mengamati nanti jalannya praktik kucing yang akan Bu Ana laksanakan dengan kunci nanti yaitu Pak Dedi. Pada praktik kucing hari ini rubrik penilaian yang kita pakai ada dua ya Bu Ana. Ya betul Pak. Yang pertama itu ada praktik kucing menggunakan alur tirta. Kemudian yang kedua dengan bagaimana seorang kucing bisa menggunakan kompetensinya dalam praktek kucing ini nanti. Iya. Semoga dalam praktik kucing nanti alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawabnya sangat nampak gitu ya Bu Ana. Dan kompetensi inti kucing yaitu present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga itu nantinya dapat dikuasai. Iya betul Pak. Namun sebelum kita lebih lanjut nih Bu Ana, saya mau tanya dulu, nanti di kucing kali ini apa kompetensi yang akan Bu Ana kembangkan dalam praktek kucing siang ini? Menurut saya kompetensinya yaitu pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot ya Bu Ana ya. Iya betul Pak. Jadi secara spesifik Bu Ana ini ingin mengembangkan, lalu seperti apa pertanyaan berbobot yang Bu Ana inginkan dalam praktik kucing hari ini? Yaitu yang saya inginkan yang dapat mengkonstruksi pertanyaan-pertanyaan dari merangkum apa yang disampaikan oleh coach, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini dapat menggali potensi coach dalam menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang ingin Bu Ana harapkan seperti apa Bu Ana? Yang ingin saya harapkan yaitu bagaimana proses coaching ini adalah coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang diambil oleh coach itu Pak. Oke, jadi ketercapaian adalah kunci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami kunci tersebut, begitu ya Pak? Iya betul Pak. Oke, baik, untuk pertanyaan pra supervisi ini saya rasa cukup Bu Ana ya. Jadi Bu Ana boleh langsung melakukan praktik kucing, Bu Ana sebagai coach dan Pak Dedi sebagai kucingnya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Ana. Halo Pak Dedi, apa kabarnya hari ini? Halo juga Bu, kabar sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Baik, Bapak kemarin sepertinya WA saya, Bapak tuh mau ada sesuatu yang mau direfleksikan atau diobrolkan. Kira-kira apa ya Pak? Iya benar sekali Bu. Jadi saya itu lagi galau Bu tentang pekerjaan saya. Jadi ada sedikit permasalahan di sekolahan kayaknya. Pak lihat tuh dari sekian banyak teman dulu kayaknya saya cocok kalau sama Bu Ana itu. Begitu ya Pak ya. Waduh, jadi terharu ini Pak. Baik, jadi Pak Dedi lagi galau gitu ya Pak ya.
Oh boleh itu diceritakan kegalauan Pak Dedi itu apa gitu? Jadi gini Bu, banyak permasalahan yang memang sedang saya alami, terutama di siswa saya di sekolahan itu. Kami itu kita kan guru BK, jadi yang ada hanya guru biasa yang ditugaskan untuk menangani permasalahan murid yang seperti itu. Dan saya pengennya itu nggak cuma saya selaku guru BK gitu, jadi semua guru itu bisa menanganinya terkait masalah permasalahan murid. Karena fokus saya kan ketika misalkan nih wali murid ada masalah dengan siswanya, itu memang layaknya ke wali kelasnya dulu gitu dulu, pengennya saya seperti itu. Tapi seolah-olah pekerjaan saya ini pekerjaan yang prioritas, jadi intinya kalau ada siswa yang bermasalah itu layaknya langsung ke guru BK. Harapan saya nggak seperti itu, jadi seolah-olah ya namanya sekian banyak dan kapasitas guru BK terbatas kan Bu. Ya, gitu. Oh baik, jadi seperti itu permasalahannya Pak Dedi ya. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap dari apa yang Pak Dedi katakan itu bahwa di sekolah Bapak itu banyak permasalahan yang dialami oleh peserta didik dan masih kurang untuk menangani permasalahan tersebut. Ya walaupun memang ada satu guru BK di sana yang ditugaskan untuk menangani permasalahan dari murid tersebut. Dan dirasa itu belum cukup begitu ya Pak ya untuk menyelesaikan permasalahan dari murid itu karena sangat kompleks sekali. Dan juga Bapak juga ingin semua guru itu turut ambil bagian gitu ya Pak ya, terlibat aktif di dalam menyelesaikan permasalahan murid yang sangat kompleks tersebut. Gitu ya kegalauan Bapak ya. Iya, jadi kalau begitu rasanya. Oh gitu, baik. Baik Pak Dedi, di sini kita punya waktu ya yang singkat ya Pak ya. Kita mau dapat apa nih dari percakapan ini yang mau kita dapatkan? Baik, jadi gini Bu, saya itu maunya gimana ya, semua guru itu terlibat aktif gitu dalam menangani permasalahan murid. Jadi tidak semua permasalahan itu dibebankan oleh guru yang ditugaskan untuk menangani masalah murid tersebut kan seperti itu. Dengan guru-guru itu juga harapan saya itu terlibat aktif dalam penanganan dan akan cepat terselesaikan gitu, sehingga suasana sekolah pun akan menjadi kondusif, aman, nyaman dan menyenangkan. Oke, jadi begitu ya Pak ya, guru itu seharusnya terlibat aktif gitu ya Pak ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah murid. Nah, idealnya menurut Bapak itu seperti apa sih yang terlibat aktif itu? Jadi kalau harapan saya itu sebenarnya pengennya itu mempunyai kesadaran diri untuk membantu masalah-masalah muridnya. Baik. Mungkin semua niat baik dari kita belum tentu diterima dengan baik juga ya Pak ya oleh orang lain dan juga rekan-rekan kita. Nah, mungkin apabila ada situasi di mana saat Pak Dedi mengajak teman-teman untuk aktif dalam membantu menyelesaikan masalah murid dan kemudian ada teman yang menjawabkan sudah ada yang menangani. Tugas kita kan mengajar. Menurut pandangan Bapak sendiri itu seperti apa Pak? Jadi kalau menurut saya sih memang ya seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi permasalahan yang ada pada murid itu memang seyogyanya tidak serta-merta langsung ditangani oleh guru BK gitu. Jadi kan intinya apa ya, kalau bagi saya pribadi itu guru BK itu sebagai pengeksekusi terakhir lah, bukan seperti itu. Jadi kalau misalkan guru wali kelasnya itu tidak mampu untuk menangani permasalahan yang ada pada murid, ya baru guru BK lah yang bertindak seperti itu. Baik, kondisi guru-guru di sekolah Pak Dedi itu sekarang seperti apa sih gitu? Kalau misalnya kita bisa menggunakan tentang nilai gitu, tentang nilai antara 1 sampai 10 itu sekarang berada di posisi yang mana nih Pak? Gimana ya, kalau menurut saya pribadi sih mungkin masih di angka 5 loh. Di angka 5 ya Pak ya? Ternyata masih di bawah ekspektasi gitu ya Pak ya. Kalau Bapak sih pengennya mereka itu berada di angka berapa? Ya, Tentang nilainya sempurna lah ya, 9. Angka 9 ya Pak, mendekati sempurna gitu. Mendekati sempurna. Baik, kalau didengar dari cerita Bapak itu untuk 10 ya masih sulit lah ya Pak ya. Karena banyak dari guru yang belum menguasai cara menangani masalah murid. Ada gagasan apa nih dari Bapak sendiri terkait supaya rentang nilai yang di angka 5 itu sudah bisa ke 8 atau 9? Ya, jadi mungkin yang akan saya lakukan yang pertama saya akan observasi dulu. Jadi observasi terkait permasalahan anak
kalau saya pribadi itu kalau perilaku apa istilahnya dengan perlakuan anak-anak ataupun kenakalan anak itu masih sebatas wajar. Mungkin kita kurang sabaran aja kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu ya memang itu masa-masanya mereka gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa kadang-kadang ya banyak problem masalah kan kita miliki kan. Jadi kadang-kadang kita itu apa ya masih suka mencampur adukan antara permasalahan luar itu dibawa ke sekolahan. Jadi anak berbuat salah sedikit itu kayaknya udah bawa emosi kan. Iya betul Pak. Ini observasi itu lah saya akan saya lakukan. Observasi ya Pak ya. Jadi observasi baik. Untuk melaksanakan observasi tersebut itu apa sih yang perlu dipersiapkan Pak Dedi? Yang pertama nanti saya akan mengelompokkan identifikasi dulu permasalahan di setiap anak. Nah, kan kemarin laporan-laporan itu memang masukan dari beberapa kelas memang ada satu kelas yang memang anaknya luar biasa sekali. Di kelas itu yang apa ya? Di sekolahan itu memang bisa dikatakan sebagai pembuat masalah. Nah, coba saya akan kelompokkan dulu, terus saya akan melakukan pendekatan kepada anak. Kenapa sih mereka kok bisa seperti itu di sekolahan? Sejauh ini mungkin saya belum ngobrol banyak sih sama wali muridnya apakah sudah pernah melakukan revisi ke rumah terkait masalah di mana para orang tua terhadap anaknya, apakah di mana itu kayaknya memang belum pernah saya ngobrol dengan wali kelasnya. Jadi nanti mungkin saya akan melakukan pendekatan dulu kepada anak-anak. Saya gali lagi bagaimana sih kenapa kok mereka bisa seperti itu? Mungkin seperti itu. Baik, jadi salah satunya visit ya Pak ya, visit yang dilakukan oleh wali murid kepada murid tersebut. Baik, kemudian Pak selanjutnya siapa sih yang perlu dimintai dukungan gitu dalam permasalahan Mbak Dedi ini? Jadi memang kan di sekolah kita ada banyak aturan, misalnya ada aturan yang harus kita jalankan. Iya betul Pak. Yang pemilik kebijakan pertama itu kan adalah kepala sekolah. Iya betul sekali Pak. Dan tidak menutup kemungkinan ya semua stakeholder yang ada di sekolah itu harus terlibat karena memang permasalahan anak itu kenakalan anak itu kan nggak semata-mata cuma kita yang bisa melihatnya. Karena mereka nakal di kantin, bisa juga kita melibatkan di kantin dalam melakukan observasi atau pemantauan terhadap kenakalan anak tersebut. Baik, jadi itu tadi dari sisi dukungan ya Pak ya. Sekarang selanjutnya lagi nih Pak. Siapa sih yang akan dilibatkan dari rencana Bapak ini? Mungkin yang pertama nanti saya akan memberi informasi kepada dewan guru. Nah setelah itu nanti saya akan menindaklanjuti dari permasalahan hasil dari observasi yang kita lakukan terhadap dewan guru, kemudian ke anaknya. Terus yang terakhir juga nanti saya akan seperti yang saya katakan tadi saya akan melakukan komisi ya Pak ya. Kepada wali murid. Gimana sih hal ini? Terkadang ada juga yang wali murid apa ya? Intinya itu kayaknya masa bodoh. Iya, kurang peduli dengan anaknya. Anaknya di sekolah mau seperti apa? Kamu anaknya baik-baik aja di sekolah. Anaknya suka bolos. Dan ternyata mereka itu tidak tahu ya Pak ya. Anaknya itu seperti apa di sekolah. Iya, betul sekali Pak. Baik, dari apa yang kita obrolkan tadi nih Pak ya, ada observasi itu. Kira-kira yang mana yang mungkin yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini Pak? Mungkin strategi yang akan saya lakukan observasi dulu. Observasi ya Pak ya. Baik, nah observasi itu kira-kira kapan nih mau dilakukan Pak? Ini supaya tidak melebar permasalahannya, kayaknya minggu-minggu ini harus bisa segera dilakukan. Karena kalau kita semakin molor waktunya ya semakin susah kita dalam penanganannya. Baik, begitu Pak Dedi ya. Nah, di sini kita kan sudah ngobrol nih Pak ya, sampai sudah kemana-mana gitu ngobrolnya gitu. Kira-kira nih apa sih yang Bapak dapatkan dari sesi obrolan kita ini Pak? Ya yang tadinya saya berpikir bahwasanya permasalahan ini seolah kayak permasalahan yang benar-benar ruwet gitu. Gitu ya Pak ya? Ngomong gitu, kayaknya itu apa ya, seolah-olah itu beban pribadi itu belum terselesaikan sudah ada beban di sekolah. Seperti itu ya Pak? Makanya tadi saya berpikir ini mau saya curahkan ke siapa gitu. Kemudian setelah kita obrolkan tadi ya alhamdulillah lalu saya sudah dapat pencerahan agak tenang. Baik, begitu baik. Oke Pak Dedi. Kalau begitu saya jadi ingin ngobrol lagi nih dengan Pak Dedi nih ya. Minggu depan mungkin ya Pak ya. Saya ingin mendengar cerita dari Pak Dedi setelah berkumpul bersama teman-teman di sekolah. Apa sih tanggapan mereka terkait permasalahan yang Pak Dedi hadapi ini? Oke, siap. Dengan senang hati. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak Pak Dedi. Senang bisa ngobrol dengan Bapak. Saya jadi bisa belajar terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bapak. Sama-sama, terima kasih juga atas waktunya Bu. Iya Pak.
memberikan waktu untuk apa ya, mendengarkan teman-teman saya. Iya, Saya Pak. ngeplong ini. Iya Pak, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Oke Bu Ana, nampaknya untuk praktik coaching pada hari ini sudah selesai Bu Ana. Iya Pak. Menurut saya praktik coaching ini berjalan sangat baik. Bahkan kita terlibat aktif nih dalam obrolan gitu kan, dengan Puja Pak Dedi yang begitu bersemangat dan antusias dalam apa ya, menyampaikan keluh kesah yang dihadapinya di sekolah seperti itu kan ya. Saya juga melihat kemitraan di sini, proses komunikasinya itu berjalan seru, bahkan juga kita terkesan lebih langsung gitu ya. Kemudian area yang ingin dikembangkan sehingga Ibu Ana tidak mengalami kesulitan dalam coaching kali ini. Iya Pak, betul Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan pasca observasi ini ya Bu Ana, bagaimana indikator keberhasilan dalam praktik coaching siang hari ini? Apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya ya Pak ya, sudah tercapai sih. Hal ini dapat dilihat dari rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coach yang akan segera dilaksanakan oleh coach tersebut. Gitu Pak. Tadi kan di awal Bu Ana ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot seperti itu, kemudian menggali potensi coaching. Apakah sudah terlihat perkembangan pada coaching hari ini? Kalau menurut saya sudah sih Pak, karena coach tadi sudah menyatakan hal yang sangat banyak sekali dan semua sudah keluar dari coach tersebut. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ana lebih kembangkan? Sepertinya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif sih Pak, karena saya itu kesulitannya yaitu kalau ketika coach itu menyampaikan apapun kesan itu kayak mau kasih solusi gitu loh Pak, kayak ngomong gitu aja. Jadi itu yang agak sulit Pak, jadi ya itu yang ingin saya kembangkan lagi Pak. Jadi tadi di sini saya mencatat beberapa hal mungkin di situ yang seharusnya ketika Bu Ana berperan sebagai coach itu tidak ikut apa ya, larut dalam pembicaraan yang begitu asik ya. Jadi sedikit Bu Ana ikut menyambungi pembicaraan dari coach, tapi mudah-mudahan ini adalah langkah awal kita untuk terus belajar lebih baik lagi, begitu Pak. Iya Pak, betul Pak. Baik Bu Ana, saya rasa cukup atas pasca observasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kembali Pak Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.